Apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Di India sekarang jam 7 pagi. Jadi ini suasana pagi hari. Kalau di tempat mertua saya seperti ini ya teman-teman, banyak sekali burung merak berkeliaran. Terus ini kebetulan juga tetangga saya punya perkebunan kelapa, dan di sekitarnya itu bisa kita lihat ada banyak sekali gunung ya teman-teman. Kelihatan tuh pemandangannya gunung dari sini. Oke teman-teman, langsung aja ikutin kegiatan saya selama saya tinggal di India bersama keluarga dan mertua saya. Jadi aktivitas pagi kita itu seperti ini teman-teman. Setelah selesai semuanya, kita menyapu ruangan, kemudian kita akan minum kopi susu. Jadi nggak semuanya di India itu minumnya teh susu. Di tempat mertua saya ini minumnya kopi susu. Setelah itu baru kita sarapan pagi. Hari ini menunya dosa sama sambar teman-teman. Ini kebetulan anak-anak lagi makan sendiri karena tadi saya tinggal mandi. Dan seperti biasa, ibu mertua saya yang selalu menyiapkan makan buat kita. Beliau lagi sibuk di dapur. Jadi kalau di India udah menjadi kebiasaan makanan itu harus panas. Jadi kita tuh menyediakannya di saat makan teman-teman. Makan. lagi ya. Nah, foto mah. Ini foto mah. Kamu lagi kak. Kakak lagi ya. Sambalnya nggak ada kak. Sambalnya nggak ada. Nggak ada. Nggak tak kasih. Setelah selesai sarapan, kemudian saya mencuci baju dan menjemur pakaian di atas teman-teman. Jadi biar cepat kering karena di sini kena langsung sinar matahari. Biasanya cuma sejam langsung kering. Dan saya lagi menunggu ibu mertua saya selesai menggunakan dapur. Jadi hari ini saya pengen masak menu masakan Indonesia. Di sini ibu mertua udah selesai masak buat makan siang. Jadi ini ada nasi putih, tapi ini bukan beras basmati. Kemudian ada garlic rasam. Jadi garlic rasam itu terbuat dari bawang putih yang disangrai pakai ghee. Ghee itu semacam butter yang udah dicairkan, kemudian ditambah air asam jawa dan merica. Selanjutnya di sini ada sene kutu. Sene itu kalau di Indonesia kita biasa menyebutnya porang. Ini ditambah lentil dan parutan kelapa. Dan untuk karinya ibu mertuaku udah menyiapkan ini tuh lentil yang udah di blender, kemudian dibungkus pakai daun lompong, kemudian dikukus dan digoreng kembali. Kalau di India Selatan biasa disebut sembu ilai kari. Dan sekarang udah jam 12:05. Sekarang saya mau masak menu masakan Indonesia. Di sini saya mau masak tumis buncis. Jadi saya menggunakan cabai hijau, kemudian sedikit jahe. Di sini juga ada bawang bombay dan nanti akan saya tambahkan bawang putih. Dan untuk mendoannya karena saya nggak punya tempe, saya pakai tahu dan ini ada daun bawang juga di sini.
Setelah aku selesai potong semuanya seperti ini, nanti saya akan tambahkan garam, terus ada kecap, dan di sini saya juga pakai saus tomat dan tahu. Kalau di India tuh bentuknya seperti ini teman-teman. Dan per 200 gramnya harganya itu 15.000 atau 75 rupiah. Ini tahunya udah aku cuci bersih. Nanti akan saya bumbuin mendoan tahunya pakai bawang putih dan sedikit biji ketumbar ya teman-teman. Di sini aku pakai cobek buatan orang India. Jadi ini tuh terbuat dari batu. Dan setelah tahunya udah saya cuci bersih, kemudian saya belah jadi 2. Terus saya potong lagi menjadi 4 bagian. Kemudian saya potong tipis-tipis seperti ini menjadi 4. Jadi kalau saya pas nginep di rumah mertua itu, saya sering sekali bikin mendoan tahu. Dan mertua saya tuh suka, suami, anak-anak semuanya tuh suka teman-teman. Tapi kalau saya pas di rumah yang ada di Kerala, karena di sana tuh nggak mudah buat cari tahu, jadi saya hampir nggak pernah masak tahu di sana. Jadi di sini tuh saya pakai 3 bungkus tahu yang ukuran 200 gram tadi, 3 bungkus. Jadi ini udah saya potong tipis-tipis semuanya. Kemudian saya akan bumbuin tadi bawang putih yang udah saya tumbuk sama ketumbar, saya beri sedikit air. Kemudian saya mau kasih di atasnya teman-teman. Dan tidak lupa saya mau beri garam sedikit di sini, nanti akan saya tekan-tekan biar bumbunya meresap. Dan ini aku mau bikin adonan buat mendoan tahunya. Ini aku pakai tepung terigu, kemudian saya campurkan sama tepung beras. Jadi perbandingannya 2:1. Itu tuh biar crispy teman-teman dan nggak nyerap banyak minyak kalau pas digoreng. Kemudian di sini akan saya tambahkan sedikit bubuk kunyit dan garam, dan nggak lupa saya tambahin daun bawang ya teman-teman. Karena di India saya ini pas nemunya daun bawang yang ukuran jumbo, jadi ini tuh agak keras buat dipotong. Kemudian daun bawangnya akan aku tambahkan di adonan tahu, dan akan saya tambahkan juga di sini air sama diaduk-aduk sampai mengental. Dan di sebelah kanan ini aku udah siapin 2 penggorengan sekaligus, karena yang satunya itu buat masak tumis buncis, yang satunya buat bikin mendoan tahu. Setelah aku selesai nuangin minyak buat mendoan tahu dan tumis buncisnya, di sini aku akan masukkan yang pertama itu bawang merah, kemudian bawang putih dan irisan jahe serta cabai hijaunya. Setelah semuanya udah agak layu seperti ini, akan aku masukkan buncisnya. Setelah buncisnya sama bumbu-bumbu yang lain diaduk, kemudian akan aku tambahkan garam di sini. Dan tidak lupa aku kasih kecap, karena di India nggak ada kecap manis, jadi ini tuh kecapnya asin, aku beri dikit aja. Dan di sini aku tambahkan juga saus tomat. Dan di sebelah kiri ini aku bikin mendoan tahunya, biar nanti tuh matangnya bisa sama tumis buncisnya sama mendoan tahunya. Selain bikin mendoan tahu sama tumis buncis, di sini aku juga mau bikin sambal tahu. Ini kebetulan tumis buncisnya sama mendoan tahunya udah jadi. Terus di sini akan aku goreng tahu biasa aja, nggak pakai tepung, karena ini mau saya sambal. Ini udah aku siapin cabai hijau, bawang merah dan sedikit bawang putih. Setelah aku goreng setengah matang seperti ini, kemudian akan aku tumbuk ya teman-teman pakai cobek. Ini ala India ini cobeknya. Saya beri sedikit garam, kemudian akan aku tumbuk bersama tahu gorengnya. Akhirnya aku udah selesai masak. Tadi udah bikin tumis buncis sama bikin mendoan tahu. Sekarang udah jam makan siang. Aku di sini mau makan sama suami aku. Kebetulan anak-anak sama mertua udah selesai makan dari tadi. Dan kalau di India itu udah biasa kalau makan pakai tangan ya teman-teman. Oke, terima kasih yang udah menyimak video kita dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Inilah aktivitas aku selama aku tinggal di India. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.